sama anak kalau ada undangan. Terus apa lagi? 5 menit aja ya karena aku mesti ke Widya Chandra. Kita 11-12 sama anak persis banget. Ngerasa ngaca nggak sih? Anaknya. Bercermin. Bercermin mukanya mungkin enggak karena kan dia pasti ada muka bapaknya juga dan ada darah bapaknya. Yang jelas ada beberapa hal yang memang sama dengan saya, sikap, mungkin perilaku karena kan saya mentornya jadi ada lah sama, ada bedanya juga ada. Kalau saya gercep, anak saya rada-rada nggak gercep, nggak gaspol lah kalau dia. Tapi tuh gaya berpakaian dan hijab juga Beda, sama ya? beda banget super. Kalau saya masih agak feminin, kalau dia super maskulin, kecenderungannya tomboy. Tapi melihat anak udah makin dewasa gimana sih? Seneng pasti, lebih menilai bahwa saya sudah tua, itu sudah pasti. Dia punya kehidupan sendiri, segera insya Allah pasti dia punya kehidupan sendiri, punya rumah tangga sendiri, punya cita-cita sendiri yang mungkin tidak selalu ada saya setiap hari di sampingnya. Tapi Enggak, dia terserah punya dunia sendiri. mulai kenalin cowok nggak sih Teh? Enggak, enggak ada. Boleh, saya bebas-bebas aja. Tapi memang mungkin belum ada sahabat banyak, laki perempuan banyak, yang sering ke rumah juga banyak. Tapi yang spesial kayaknya dia belum memperkenalkan. Tapi Teteh ada kriteria pasangan untuk anak nggak? Sholat, cukup. Sholat, ingat Allah yang lebih mendekatkan dirinya dan dirinya Nashwa dengan Allah, itu yang menjadi kriteria utama. Tapi kalau misalnya ntar anak udah pada kenalin gitu Teh, nikah siap nggak? Nggak apa-apa, harus siap Pak. Kan dia punya jalan hidup sendiri. Dulu juga saya begitu dengan orang tua saya. Ya saya juga harus siap untuk. Tapi udah biasa mandiri kali Bunda mah ya. Karena sekarang juga dia kuliah jadi Bogor, tinggal saya di Jakarta. Jadi kalau weekend aja kita ketemu. Jadi weekend itu waktu kita bersama untuk menghabiskan. Nggak juga ya, nggak setiap weekend kita ketemu ya. Dia kadang-kadang sibuk. Kita tuh gini, bukan menyempatkan dengan make a time itu beda ya. Jadi kita selalu membuat waktu bersama karena itu adalah komitmen. Jadi karena kita punya perasaan, punya rasa saling cinta, saling sayang, ya kita harus membuat waktu bersama untuk bertemu bersama karena itu kan apa ya, memupuk relasi saya sebagai orang tua. Tidak hanya sekedar kan omongan ibu mah udah pasti cinta atau sama anaknya, anak udah pasti cinta sama orang tuanya. Ya enggak juga, kalau kita tidak memupuk diri, kedekatan diri kita ya nggak akan terjadi itu. Walaupun itu ikatan batin yang sudah Allah berikan antara ibu dan anak. Tapi kedekatan sama anak emang sedekat apa sih Teh? Curhat-curhat apapun itu atau seperti apa? Dia selalu tahu apapun, semua hal dia tahu. Saya lagi capek kerja, saya lagi stres dengan disertasi saya. Dia tahu semua karena ya dengan siapa lagi saya bercerita tentu relasi hubungan manusianya hablum minan nasnya pasti dengan anak saya kan. Apalagi sekarang anak saya sudah besar. Kalau dulu kan anak saya masih kecil, saya masih punya mama, saya masih punya om, saya masih punya nenek gitu kan. Kalau sekarang kan semuanya udah nggak ada. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan, anak saya sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa diajak berdiskusi untuk mencari solusi apapun. Walaupun dia tidak menawarkan solusi, dia bisa hanya menenangkan hati. Menurut saya itu sudah lebih dari cukup. Jadi kan anak sebagai bestie gitu nggak sih? Bestie banget dia mah. Kalau dia itu apa ya, kalau misalnya gini, saya pakai baju apa dia pasti akan komen, Bunda kayak ini nggak cocok, Bunda ini. Kalau saya itu kan mismatching disebutnya kata anak saya, terlalu monoton gitu. Bunda tuh ketebak banget ya, kalau pakai baju ini pasti nanti kerudungnya ini, brosnya ini, nanti sepatunya ini gitu. Kalau anak saya tuh suka yang nabrak-nabrak. Saya bilang kalau Bunda nggak bisa nak gitu. Jadi ya kita sama-sama saling menerima aja bahwa masing-masing punya karakter, punya kebiasaan, dan tidak memaksakan diri untuk bahwa dia harus menjadi diri saya juga harus seperti apa yang dia suka gitu. Jadi bestie saling mengisi, memberikan kritikan dengan apa ya? Dengan santun sih. Mungkin ada saatnya saya jadi ibu yang menerapkan kedisiplinan dan prinsip hidup, dia tidak boleh bantah. Tapi ada saatnya saya juga bisa jadi bestie-nya, di mana saya juga mendengarkan saran-sarannya dia untuk saya adopsi dan saya pakai. Nah, kadang suka dibilang adik kakak nggak sih? Karena kan Sering, dan itu yang membuat anak saya marah. kenapa Teh? Berarti Naswa kelihatan tua dong dibanding Bunda. Bunda, saya sebenarnya udah gak kelihatan muda, udah ada keriput-keriput juga sih banyak gitu ya. Nggak muda, saya udah tua. Insya Allah tahun ini tuh saya ke 50 tahun. Tipsnya apa sih Teh? Kayaknya masih kelihatan muda aja gitu. Tips?
happy aja kapanpun, walaupun sedang sedih berusaha untuk tersenyum, walaupun sedang capek berusaha untuk menikmati, gitu-gitulah. Apalagi ya tuh hidup. Tapi olahraga mungkin atau pola hidup seperti apa? Kalau makan iya, kalau diet urusan diet iya, kalau enggak waduh, saya Masih udah diet tua. Oh iya, maksudnya diet itu nggak diet ketat untuk menuruskan atau menurunkan gitu ya, tapi saya lebih ke normal aja berat badannya dan di-maintain gitu. Karena makanan sudah mulai yang ini enggak, kalau makan ini gastritis naik, kalau makan ini nanti tiba-tiba jadi sakit ininya gitu. Saya udah nggak makan terigu karena terigu tuh bikin asam lambung saya naik dan gastritis juga kurang lebih kayak gitu. Jadi dan di samping itu juga pastikan kalorinya banyak ya. Jadi gorengan udah saya kurangin. Banyak hal lah yang sudah dikurangin, udah dari dulu makan segala macam kan lagi muda. Jadi sekarang lebih menuju 50 teh udah ada keluhan-keluhan belum sih teh? enggak sih, keluhan tentu yang paling utama keluhan adalah kalau tidur tidak boleh kurang. Karena kalau tidur kurang tinnitus saya jalan. Maksudnya kambuh. Karena udah pasti, nah itu tuh ciri-ciri menuju ke arah vertigo alias muter. Jadi tidur cukup, tidak banyak pikiran pada saat tidur. Kalau dulu kan 2 jam bisa tidur, di mobil cukup, perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi atau lokasi ke lokasi lain itu bisa cukup tidur. Kalau sekarang ya tidur harus benar. Kalau nggak benar pasti kelelahan. Sekarang kita juga kan mau masuk politik. Ini kurang tidur gimana kan? Apa sih kesibukannya? Tidur mah di mana aja dan saya harus punya ini weekend pasti harus tidur. Kalau untuk anak kan pendidikannya udah bagus nih katanya merawat. Amin. Kalau Amin. untuk pasangan sendiri gimana teh? Maksudnya tetap masih lebih fokus anak aja atau seperti apa teh? Kalau saya sekarang jodoh itu kan ikhtiar dan doa. Ikhtiar sudah, doa sudah. Kalau Allah belum kasih, apa bisa kita bilang? Apa yang bisa kita lakukan nggak ada. Selain hanya tawakal, selain hanya menerima ketetapan Allah dengan penuh keridhaan dan keikhlasan menjalani ikhtiarnya udah. Kan saya udah di umur 50 tahun ini udah bukan lagi yang mana siapa? Halo kenalin gue dong. Udah enggak lah. Allah hadirkan, ikhtiarkan dengan maksimal. Allah bilang bukan, ya terima. Nanti Allah ada lagi, ada dijalankan, doa, enggak lagi, enggak apa-apa. Ya sudah, kalau Allah takdirkan sendiri pun ya alhamdulillah. Yang penting fokus ikhtiar yang tidak pernah berhenti adalah menjadi ibu yang baik, mendidik anak supaya dia mentas dan punya kehidupan yang terbaik. Allah berikan kemudahan kehidupan dunia dan akhirat. Udah gitu aja. Saya itu berapa lama lagi sih? Ada target nggak? Nggak ada sih nggak punya. Target saya itu hidup saya itu tinggal 2 episode lagi. 7 kali 7 tuh 7 kali 2 itu kan 14 tahun lagi. Kalau berdasarkan Rasulullah kan Rasulullah 63 tahun. Saya udah 50 tahun insya Allah. Berarti kan 13 tahun lagi kalau hitungan umur Rasulullah. Ya udah 13 tahun saya mau memperbaiki diri aja. Nah, tapi kadang ngerasa kesepian nggak sih? Kan Nggak. nantinya anak kan akan Nggak. meninggalkan teteh juga. Ya, saya sudah tahu itu. Alhamdulillah Allah mudahkan. Saya punya kesibukan. Tapi kalau untuk yang dekat ada nggak teh? Yang dekat? Yang beberapa mungkin dari. Enggak, yang deket anak saya aja. Nah, tapi jadi takut gak sih laki-laki jadi maksudnya minder gitu karena teteh udah terbilang sukses gitu. Ada apalagi Allah. Allah bilang ada, yakin ada. Aku mau soal masuk dunia di politik lagi teh. Kenapa sih alasannya tetap mentes di politik? Ya karena Allah mudahkan ikhtiarnya, Allah jadikan saya jadi anggota DPR dipilih oleh masyarakat, ya itu yang saya lakukan dengan maksimal. Alasannya ya memanfaatkan ilmu aja dan berusaha untuk menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat kepada orang dengan kekuasaannya, dengan posisinya. Tapi jika gagal, nanti ada penting setir lagi ke dunia hiburan apa tetap jalannya aja sih teh? Gagal atau nggak gagal itu Allah sudah siapkan jalan yang terbaik. Dan terakhir itu Biasanya kalau ada cerita nih, katanya banyak yang menghabiskan duit di saat dicalonkan. Kalau teteh juga seperti itu nggak sih teh? Menghabiskan duit. Sampai habis-habisan gitu. Kos politik itu pasti ada. Tidak ada orang yang berikhtiar 0 rupiah itu tidak ada. Ikhtiar apapun. Saudaraku mau pergi kerja, ngeluarin duit nggak pasti. Ngelamar kerja, pergi ke tempat kerjanya untuk ngelamar, ngeluarin duit untuk transport kan, bikin surat-surat, SKCM lah, apalah kelakuan baik dan kawan-kawan, harus ada ini persyaratannya, itu semua ngeluarin duit. Sama, kerja apapun, ikhtiar apapun tidak ada yang 0 ikhtiar atau 0 rupiah itu tidak ada. Jadi pasti ada. Kenapa? Alhamdulillah Allah mudahkan, nggak harus yang heboh-heboh banget, biasa aja. hari ini kan nggak mungkin dari kalian sendiri bisa. Enggak.
Nggak ada. Saya masih dekat dengan putri saya, alhamdulillah. Nanti suatu saat dan saya semua orang akan tahu. Ini dia suami saya, insya Allah, amin. Tapi pernah nggak ada yang deketin teteh dan ngerasa minder teh? Ya ada lah. Ya kalau minder mah biasanya nggak akan maju pastinya ya. Saya nggak mau menghabiskan waktu dengan orang yang minder. Pernah artinya teh ada yang minder sampai Ada, akhirnya mundur? ada. Alasannya apa teh waktu itu teh? Waduh, aku nggak tahu lah. Aku nggak nanya soalnya kenapa dia mundur. Ya udah ngapain kita kepo ya? Kalau udah mundur ya berarti bukan dia yang terbaik buat saya. Udah, Tapi Bismillah. anak ikut mencarikan juga, Enggak, menjodohkan atau enggak. mungkin punya kriteria sendiri untuk Enggak. Ikhtiar kita tuh ya kalau ada kenalan, ta'aruf, ayo. Kalau enggak ya nggak apa-apa juga gitu. Enggak yang dikejar. Di umur saya ini saya tidak mengejar. Enggak. Saya maunya cuman damai gitu aja sih. Kalau sama putri saya ya enggak. Kita berikhtiarnya hanya sekolah harus beres, kerjaan harus beres, memperbaiki diri harus beres, taklim akhirat harus ada setiap hari, setiap kali gitu. Memperbaiki diri aja lah ikhtiar. kriterianya apa sih kalau Sholat. pasangan teteh? Sholat. Selain itu teh ada lagi nggak teh? Nggak ada, sholatnya rapi. Allah mudahkan urusan laki-laki itu. Dari Pasti. kalangan apapun? Apapun boleh. Kalau Allah bilang mau dari kalangan apapun, Allah bilang jadi-jadi. Saya enggak. Saya sudah cukup saya berencana dengan rencana saya. Saya serahkan semua rencananya sama Allah aja. Terkait hari hijab, teteh, emang ini hijabnya style emang kayak gini selalu atau memang ada ngalamin perubahan nggak sih? Oh enggak, saya dari dulu kayak begini. Karena saya nggak suka kecekek. Saya tuh kerja saya lama, panjang ini kalau ini gaya begini tuh gaya yang paling mudah untuk wudhu. Saya nggak harus buka, mau buka dimanapun, nggak usah buka-buka, saya tinggal wudhu gitu. Kalau saya yang nyekek-nyekek kayak mbak nggak pakai gini, pasti kan harus wudhunya harus tertutup, nggak ada siapa-siapa. Kalau di sini kan saya mau tempat wudhunya terbuka, orang lalu lalang juga aman-aman aja, kepala saya masih Itu terbuka. pakai baju teh ciput atau apa di? Ciput saya bikin sendiri karena ciputnya nggak cuma segini, ciputnya sebadan-badan jadi kayak baju. Dari dulu udah sama, saya punya tukang jahit yang khusus bikin ciput ninja saya, alhamdulillah. Jadi ya udah, kalau kata orang kerudung bisa dikasih, baju bisa dikasih, tapi ciput ninja jangan dikasih ya karena susah bikinnya. Terus dibalut sama pasmina atau apa teman? Enggak, ini saya sukanya kerudung segini ya. Kalau pasmina itu gaya anak saya nggak pakai pasmina. Saya nggak cocok dengan pasmina. Ini udah yang paling nyaman buat saya. Karena menurut saya yang terbaik itu hidup itu adalah kitanya nyaman. Bukan kita merubah diri kita untuk disukai oleh orang. Ada orang suka, alhamdulillah. Ada orang tidak suka, alhamdulillah. Yang penting kita selalu niat berbuat baik kepada semua orang. Bukan kewajiban kita membuat orang suka dengan penampilan. Teh pernah insecure nggak sih seorang Desi Ratnasari? Ada Allah. Kenapa harus insecure? Allah pastikan semuanya baik-baik aja. Selama kita bertakwa. Buat hari hijab teh mungkin Oke, buat semua perempuan khususnya yang beragama Islam memutuskan diri sendiri, pilihlah hijab yang sesuai dengan karakter dan sesuai dengan diri. Melihatnya indah dan ikut terinspirasi untuk berhijab juga. Assalamualaikum. thank you teteh.